Di masa kolonial, Surabaya adalah kota perniagaan yang ramai selain Sunda Kelapa di Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan Surabaya sebagai kota pelabuhan utama, sebagai collecting center, pelabuhan untuk pengumpulan dan pengiriman produk perkebunan ke Eropa. Tahun 1899, Raden Sukemi Sosrodiharjo sekeluarga pindah mengajar dari Bali ke Surabaya. Sukemi mengajar di sekolah rendah di Jalan Sulung, Surabaya. Menjelang fajar 6 Juni 1901, Ida Ayu Nyoman Rai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Kusno. Namun Kusno sering jatuh sakit dan menurut kepercayaan Jawa, Kusno harus berganti nama dan bisa tinggal sementara dari orang tuanya. Maka Kusno diganti namanya menjadi Soekarno. Raden Sukemi memasukkan Soekarno ke Erstedt Ingle School atau Sekolah Dasar Bumi Putra. Kemudian memindahkannya ke European Slaggard School di Mojokerto. Selain sang ibu, terdapat perempuan lain yang begitu menyayangi Soekarno. Perempuan itu bernama Sarina. Kasih sayang Sarina lah yang memberikan pesan mendalam bagi Soekarno untuk selalu mencintai rakyat jelata. Waktu pun berjalan, di usia 14 tahun, sang ayah mengirim Soekarno kembali ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah ke Hooger School Surabaya. Di sana ia tinggal di rumah temannya Haji Umar Said Djokowinoto. 2 tahun kemudian, di usia 16 tahun, Soekarno bergabung dengan perkumpulan politik yang pertama, Trikoro Darmo. Perkumpulan ini kemudian berubah menjadi Jong Java. Dalam suatu rapat Yong Java tahun 1921, Soekarno menegaskan arti penting simbol dari kepribadian Indonesia. Lambang itu berupa penutup kepala yang disebut peci dan umumnya dikenakan oleh rakyat jelata. Peci berasal dari bahasa Belanda, peci, kopiah atau topi kecil. Sejak itu, peci populer di kalangan kaum pergerakan para pejuang kemerdekaan. 10 Juni 1921, Soekarno lulus dari HBS dan berencana melanjutkan sekolah ke negeri Belanda. Namun sang ibu tegas-tegas menolak rencana itu. Bandung, tahun 1921, Soekarno mendaftarkan diri ke Teknik Hooger School dan mengambil jurusan teknik sipil. Di sinilah Soekarno berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan bangsa seperti Louis Baker, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Suatu ketika, Soekarno berjalan-jalan di desa Cibintino di selatan Bandung dan bertemu dengan seorang petani miskin bernama Pak Marhain. Pak Marhain hidup pas-pasan dengan keluarganya dari mengolah sepetak tanah. Soekarno merasa begitu banyak buruh, nelayan, dan pedagang keliling miskin sekitarnya. Mereka semua adalah Marhain. Tahun 1926, Soekarno lulus dari THS dan bergelar insinyur. 4 Juli 1927, bersama-sama Mr. Sartono, Mr. Surjono, dan Insinyur Anwari dan lain-lain, Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Program utama mencapai Indonesia Merdeka. Perkumpulan ini kemudian dikenal dengan nama Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1927 itu pula, Soekarno mempelopori berdirinya PPKI, gabungan organisasi dan partai politik yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kegiatan-kegiatan politiknya menyebabkan pada tahun 1930 pemerintah kolonial Hindia Belanda menangkap Soekarno dan menjebloskannya ke penjara Bancui bersama Gatot Mangkupraja, Maskun Sumandireja, dan Supriyadinata. 8 bulan kemudian, pemerintah kolonial menyeret mereka di hadapan pengadilan kolonial. Tahun 1930, rakyat berkumpul mengikuti sidang Soekarno dan kawan-kawan di pengadilan kolonial Bandung. Pembelaan Soekarno bukanlah pledoi atas nama pribadi atau partai, namun suatu pembelaan atas nama rakyat Indonesia. Pledoi itu diberikan judul Indonesia Menggugat. Dalam pidatonya, Soekarno membeberkan cara kerja kolonialisme dan imperialisme yang memperkaya diri dan sekaligus memiskinkan rakyat negeri jajahan secara sistematis dan tajam.
Pledoi Indonesia menggugah dunia internasional. Maka para ahli hukum Eropa mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk meringankan hukuman Soekarno dan teman-temannya. Setelah keluar dari penjara Sukamiskin, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Soekarno pada tanggal 15 Juni 1932 menerbitkan sebuah majalah bernama Pikiran Rakyat, dan ia bertindak sebagai pemimpin redaksinya. Maret 1933, Soekarno melepas lelah beberapa hari di Pegunungan Pagelengan, Bandung, setelah melakukan perjalanan ke Jawa Tengah untuk membangkitkan semangat rakyat. Tahun 1934, pemerintah kolonial Hindia Belanda kembali menangkap Soekarno dan mengasingkannya ke ND. 4 tahun kemudian, Soekarno dipindah dari ND ke Bengkulu. Soekarno tinggal di Jalan Angkut Atas atau sekarang Jalan Soekarno-Hatta. Rumah pengasingan Soekarno dan keluarga adalah milik pedagang keturunan Tionghoa yang dipinjam oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. September 1939, Soekarno diangkat sebagai Ketua Dewan Pengajar Muhammadiyah Cabang Bengkulu, aktif dalam Komite Pembangunan Masjid Jamik dan mengajar murid perempuan Taman Siswa. Pada tanggal 16 April 1943, Soekarno bersama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur membentuk Badan Pusat Tenaga Rakyat. Bersama Gatot Mangkupraja, temannya semasa di penjara tahun 1930, Soekarno membentuk Pembela Tanah Air sebagai cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. 14 September 1944, Barisan Pelopor dibentuk sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan Pelopor tersebut dipimpin Soekarno untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 1 Juni 1945, Soekarno melahirkan istilah Pancasila yang menjadi dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno menggunakan badan bentukan Jepang itu untuk membulatkan tekad merdeka, dan pidato di hari Jumat pagi tersebut diterima oleh sidang, dan di masa akhir persidangan BPUPKI, sila-sila dalam Pancasila itu disahkan masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 16 Agustus 1945, pukul 3 pagi, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak permintaan tersebut dan diculik oleh sejumlah pemuda ke Rengas Dengklok. Menjelang malam, Soekarno dan Hatta dijemput pulang ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo. Tiba di Jakarta, mereka meminjam rumah Laksamana Maeda, kepala kantor penghubung antar Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang, untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi, sementara anggota BPUPKI dan para pemuda menunggu di teras rumah. Tahun 1944, Fatmawati Soekarno menjahit bendera merah putih saat mengandung dengan menggunakan mesin jahit tangan. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno sempat berpidato di hadapan 300 orang dengan penuh semangat dan berapi-api. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Insinyur Soekarno atau yang dikenal oleh rakyat Indonesia dengan nama Bung Karno dalam lembar sejarah tata negara Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun sesungguhnya peran Bung Karno dalam perjuangan pembentukan bangsa Indonesia jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Hans Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membangkitkan dan memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno adalah Bapak Bangsa Indonesia.